Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan juga salam kangen, asik. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke berapa nih? Aduh guys, aku lihat tanggalnya dulu. Rabu 12 Mei 2020 dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, dimana besok insya Allah kita seluruh umat muslim akan merayakan kemenangan ya. Esok itu kita akan tiba di Hari Raya Idul Fitri. Semoga yang sudah kita kerjakan selama 30 hari ke belakang ini mudah-mudahan Allah terima dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan menjadi pahala, menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Bitrus Official semuanya. Di suasana yang sudah mendekati Lebaran, kalau biasanya itu hanya mungkin persiapannya hanya untuk bikin bukaan, mungkin sudah dari beberapa hari kemarin sudah mulai nyicil-nyicil bikin kue. Ada juga yang nggak mau ribet kan ya. Satu, nggak mau ribet, dan memang ada beberapa tradisi di beberapa wilayah di mana mereka tuh punya kue-kue tradisional yang memang tetap harus ada ketika Hari Raya Idul Fitri, sehingga mereka tetap mengadakan atau tetap membuat meskipun ada beberapa kue yang mungkin bisa dibeli di e-commerce, di supermarket dan lain sebagainya, tapi mereka secara swadaya tetap membuat secara pribadi, secara sendiri, karena itu adalah sebuah kue yang memang harus ada di setiap tahunnya, dimana ketika mereka lebaran. Kue tradisi atau kue adat lah istilahnya selalu ada ya. Kalau di Jakarta itu, di Jakarta Selatan khususnya Pasar Minggu ya, yang harus ada itu biasanya namanya biji ketapang. Jadi sejenis kue yang dipotong-potong gitu, jadi kayak biji ketapang gitu. Dan di sini tuh paling favorit itu sama manisan kolang-kaling kalau di daerah sini loh, di sekitar sini, karena aku banyak mengenal orang-orang sekitar sini. Kalau Jakarta Selatan nih khususnya lebih ke arah kayak biji ketapang. Jadi oke, mereka ada kue-kue yang biasa dibeli di luar, tetapi selalu ada kue-kue tradisional yang mereka selalu ada dan selalu adakan gitu, selalu diadakan. Dan sebelah juga si Terna juga lagi bikin kue, yang di belakang ada bikin nastar, dan saya harap mudah-mudahan jaringan-jaringan semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tidak mengurangi kebahagiaan kita meskipun dengan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, dilarang mudik dan lain sebagainya. Dan kalau toh jaringan mau mudik sudah pasti membuang uang lebih banyak karena mudiknya lebih awal, uang semakin menipis di kampung dan pasti belum kerja lagi dan itu pikiran pasti kemana-mana ya. Aku yakin, karena yang mungkin begini teman-teman, Lebaran anggaplah tanggal 13 atau tanggal 14. Kalau kita bisa pulang malam takbir atau tanggal 13 ya kan itu masih panjang waktu untuk kerja. Sebetulnya masih ada tenggang seminggu dari tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maksud aku sih gini ya, kita kerja yang seharusnya seminggu kita pakai buat kerja dan uangnya bisa buat di kampung, akhirnya kita seminggu nggak kerja, kita seminggu di kampung coy, nggak ngapa-ngapain karena harus mudik lebih awal. Setelah itu kita akan dilarang kan. Jadi mau nggak mau mereka pulang lebih awal, mereka mempersiapkan uang lebih banyak, sedangkan di kampung itu bawa berapapun pasti habis. Namanya kita di kampung ya, kita kerja di Jakarta misalnya, kerja di kota, dibawa ke kampung itu udah pasti boros. Dan aku sih gini ya, maksud aku pemerintah seharusnya kalau mau ngasih kebijakan nih ya, kebijakan tuh kalau bisa mendekati Lebaran aja ada dilarangnya. Jadi maksudnya bikin larangan itu mendekati Lebaran aja, tanggal disekatnya. Jadi anak-anak orang-orang tetap bisa pulang. Tapi memang gimana ya teman-teman ya, aku sih bingung juga. Aku sih nggak mendukung, aku nggak melarang juga. Cuma kadang aku mikir begini sih, apakah pemerintah itu mengcover ini gitu loh? Apakah pemerintah ikut mengcover biaya yang mereka butuhkan di kampung? Mereka harus pulang dari awal? Atau jawaban pemerintah begini, kan memang niat awalnya dilarang pulang, jangan sampai pulang, ibaratnya begitu. Ada sesuatu yang nggak bisa dibayar pak.
Ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan sesuatu yang mungkin bagi orang, ya mungkin tetap pemerintah akan jawab kan demi kesehatan, demi keluarga, demi ini. Sekali lagi, kalau mereka sudah lama tidak pulang, sudah dibatasi terus, mereka lama-lama kan ya namanya keluarga, Pak. Ada salah satu cerita di mana tahun kemarin ibunya nggak pulang karena sakit, bapaknya sakit nggak boleh pulang. Oleh pemerintah, dia patuh sama pemerintah, akhirnya ibunya meninggal. Tahun ini dia menahan nggak pulang karena bapaknya sudah sakit, dia nahan nggak pulang, akhirnya bapaknya yang meninggal. Rasanya gimana? Ada yang tahu psikis itu? Gak ada, nggak bisa dibeli sama apapun, bapak-bapak pejabat. Jadi kalau jenengan punya pikiran semuanya alasan buat kesehatan segala, yes, I know, saya tahu betul. Cuma ada sebuah psikis yang nggak bisa jenengan bayar dengan apapun. Dengan corona sekalipun nggak bisa jenengan bayar. Jadi aku sedih gimana gitu ya. Kadang-kadang kayak berdampak juga sih, karena kan teman-temanku juga banyak yang harus pulang awal gitu, yang dimana harusnya dibawa uang yang maaf 2 juta, bawa uangnya cuma 1 juta karena kerjanya sebentar gitu loh. Kerjanya cuma sebentar dan dia harus lebih lama di kampung. Yang tadinya di kampung mungkin bisa seminggu, yang penting bisa ngobrol sama keluarga, silaturahmi sama mama sama bapak ibaratnya, ternyata bisa 14 hari, bisa 2 minggu, dan 7 hari yang seharusnya dipakai kerja akhirnya dipakai buat di kampung. Ya mau nggak mau karena dia lebih memilih kumpul bersama keluarga. Dan banyak yang sekarang tuh kayak yang aduh gimana ya gitu. Tapi jawaban pemerintah pasti ya kayak gitu. Sekali lagi saya bukan orang yang pro dan kontra, tetapi ada hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Yang psikis yang mereka dapatkan, psikis yang mereka terima itu tidak bisa mereka tidak bisa dibeli dengan apapun. Intinya seperti itu ya. Wes, pokoknya apapun yang terjadi, siapapun jenengan dalam kondisi apapun saat ini, tetap semangat. Mudik nggak mudik, yang penting silaturahmi tetap dijaga terhadap keluarga. Kalau bisa mudik ya alhamdulillah, tapi tetap jaga protokol, tetap jauhi keluar. Maksudnya jaga kesehatan kita juga. Jangan sampai kita bawa pulang virus di kampung. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau emang nggak bisa mudik ya wes virtual aja, ngobrol via telepon atau video call dan lain sebagainya. Apalagi seperti saya contohnya, saya udah punya orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Terus kakakku itu memang jarang banget punya perhatian khusus kepada saya gitu. Jadi saya udah saya sama Mijan sama Wardi udah gitu, anggapan saya tuh kami bertiga saja. Jadi saya tuh beranggapan hidup saya cuma bertiga. Jadi ya gimana, sudah biasa gitu loh. Saya tuh dari 2010 di Jakarta coy, dan nggak pulang. Kadang-kadang hari Lebaran justru saya kerja, saya keluar kota, saya nyanyi sama teman-teman saya. Jadi saya tuh jarang di rumah juga, kebetulan dari dulu memang Lebaran jarang di rumah. Jadi ya gimana, biasa aja. Walaupun aku tuh kalau malam takbir aku nggak bisa di rumah, pasti aku pergi kemana gitu. Atau kalau di rumah aku dengerin handset, kalau nggak aku nangis terseduh-seduh karena denger takbir itu kayak yang aduh masya Allah, luar biasa. Pokoknya siapapun kalian, apapun keadaan jenengan, dengan posisi saat ini, dengan segala kondisinya, semoga Allah mudahkan rezeki, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keajaiban dengan sesuatu yang mungkin bisa mengangkat sesuatu bebanmu, dan semoga Allah menjauhkan kamu dari virus, yang bisa menguatkan kamu tanpa membawa virus untuk keluargamu. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber semuanya. Dan untuk yang ada di Indonesia dan di luar negeri semuanya tanpa terkecuali, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk Bu Elis yang punya warteg, Elis yang punya Lenteng Agung, aku selalu minta disapa katanya ya. Terus Bu, THR Bu, iya nanti ditransfer Mas Tulus. Oke siap. Terus untuk Mbak Erlianti kalau nggak salah yang punya Tenggarong Kalimantan Timur, halo Mbak Erlianti, semoga sehat selalu. Mbak jalur THR. Pokoknya semuanya yang aku tuh kadang-kadang ada yang minta disapa tapi aku lupa. Ada Mas Aryo juga itu, kemudian ada Mas Ari ya, di sana juga ada Mas Arya baca kreasi juga itu. Kemudian Bapak Muhammad Yahya, terima kasih banyak selalu mensupport saya dengan memberikan kata-kata luar biasa. Abang Muhammad Ridwan, selamat Lebaran Abang, bagi langpau dulu Abang buat adik Tulus. Terus untuk Bapak Abdullah, Mas Ahmad Firdaus pripun, bisa pulang atau tidak, atau masih di Malaysia? Kalau memang masih di perantauan, semangat ya Masku, semoga tetap sehat, diberikan rezeki yang melimpah. Angpaunya Mas boleh. Terus tapi nyapa kita harus jalui angpau ya coy. Untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong ya, Mbak Sabto, Mbak Suprihatin, Mbak Yanti,
terus Mbak Siti, terus ada pokoknya sedoyoni pun lah, semuanya yang di luar negeri tanpa terkecuali yang saat ini sedang berjuang untuk keluarganya, semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Mbak Ngatin, Mbak Asri, terus Mbak Yani, Mbak minta angpau, terus tadi sapa-sapa kalau jalur angpau. Terus untuk Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, selamat lebaran kakak, maaf lahir batin, kakak bagilah angpau dulu. Salam untuk abang, semoga selalu sehat selalu. Terus semuanya lah pokoknya yang di dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali Mama Ita, Mas Riatun, sing tak sebut sing anu ya, sing sepuh-sepuh ya, soalnya mereka kan sudah saya anggap orang tua sendiri. Terus ada Mas siapa? Mas Ocen, SBY, Mbak Christine, ada Mbak Nisma, terus Bu Endang, terus ada Mbak Sugiyarti, terus yang punya Banyuwangi itu Mami Henry. Pokoknya seduo ya mawon, maaf lahir batin, semoga sehat selalu ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen bahas sesuatu yang mungkin agak sedikit kurang ya, hal kecil sebetulnya, tapi ini boleh diangkat ya. Aku tuh lagi, Eyang itu sedang melarang aku membuat vlog sebetulnya dari 2 hari yang kemarin. Wes, kamu gak usah bikin vlog, mendingan kamu nonton, mendingan kamu pergi daripada nanti kamu nangis, katanya gitu. Jadi Eyang itu selalu ngerti apa yang aku rasain ketika mendengar takbir gitu loh. Dan 2 hari ini dia ngelarang aku udah gak usah bikin vlog, lain ngomong baik. Dan ada satu kejadian lucu di mana Eyang itu malam hari ini dari kemarin, dari hari ini hari apa sih? Oh, error tuh aku. Aku lagi nggak fokus guys. Aku lagi mikirin seseorang yang nggak mikirin aku, asik. Kok iya dodol, rasa pikir kok bang. Ini hari Rabu ya. Jadi Eyang itu dari hari Selasa itu sudah berkeliling, berputar-putar, dan tadi pagi terakhir ke Amerika, terus ke Jerman, dan nanti malam katanya masih mau keliling lagi, masih banyak cucu-cucunya katanya yang harus harus dijenguk katanya begitu. Dan terakhir itu tadi pagi beliau ke Mama Ita, dan aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Eyang Ronggo dan Eyang Lokito itu tiba-tiba nembung cerutu. Istilahnya itu kayak gimana sih? Aku njaluk hadiah dari kamu. Jadi Eyang itu minta THR dari aku, dan THR-nya adalah cerutu. Aku bilang begini ya, Eyang kok tiba-tiba minta cerutu sama aku. Dan aku jujur guys, selama di Jakarta aku tuh nggak ngerti dan nggak tahu tempat penjualan cerutu itu di mana gitu. Dan ternyata usut punya usut, dia habis dari rumah Mama Ita, dan katanya di rumah Mama Ita tuh ada tembakau yang memang tembakau asli, yang itu tuh bagus dan memang nikmat, dicium aja enak, katanya kan begitu. Aku Mama pas komen-komenan di grup aku langsung, oh pantes, berarti ini yang ini yang membuat Eyang itu tiba-tiba minta cerutu sama aku. Dan THR-nya minta cerutu katanya. Dan Eyang sempat sowan ke rumah kita masing-masing, seluruh subscriber. Semoga ya memberikan keberkahan kita untuk kita masing-masing dengan hadirnya Eyang di rumah kita, dengan memberikan doa, memberikan berkah untuk kita semua. Ceritanya berkah putu-putu nih. Semoga ya Allah izinkan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan mungkin dalam menyambut Ramadan nih, Lebaran ini, beliau minta THR ceritanya. Lah kalau kita kan THR-nya bisa uang, bisa barang ya kan, bisa sesuatu. Tapi kalau beliau kan memang enggak butuh duit. Beliau mintanya cerutu. Jadi aku bingung sampai siang ini tadi aku selesai berdoa sedikit, aku sempat yang pokoknya Eyang nggak mau tahu, Eyang tetap jaluk THR suka awakmu ki cerutu lah, cerutune diapake ya gitu kan, wis to cepakno kono bae gitu. Jadi aku sih sebenarnya gini teman-teman ya, aku bukan sosok atau bukan tipe orang yang melarang sajen, bukan melarang persembahan untuk sesuatu, tidak. Buat aku sih monggo kerso lah, hak masing-masing dalam hal itu ya. Tetapi sekali lagi aku suka yang kayak misalnya mereka itu habis apa, kemudian melakukan apa, dan aku tuh kayak yang bukan ngasih sajen sih, tapi kayak ngasih hadiah gitu loh. Karena aku dekat dengan mereka dan aku tahu sebetulnya ya nggak seperti yang kalian pikirkan. Mungkin kalau yang nggak mikir, maksudnya bukan nggak mikir. Kalau yang nggak tahu mungkin berpikirnya begini, oh Mas Tulus ngasih sajen Eyang Lokito sama Eyang Ronggo dengan memberikan rokok misalnya. Padahal itu tidak seperti itu.
Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau orang kan sajen ada kembang segala macam. Kalau aku tuh enggak, kadang-kadang kayak eyangku ini ternyata juga kan mereka memang perokok pasif ya. Mereka perokok pasif dan ngerokoknya itu kalau habis keliling. Jadi alasannya mereka ini kenapa mereka minta THR rokok cerutu karena mereka sedang dalam kondisi yang capek katanya habis keliling. Aku baru berkahi putu-putu kuku kabeh. Tadi aku baru muter-muter katanya begitu. Aku nggak ngerti sih kenapa jadi kayak mungkin kalau jenengan denger atau mendengar kenapa yang saya sampaikan ini kesannya kayak memberikan sajen gitu loh. Hati-hati ya, jenengan beranggapannya jangan seperti itu karena sebetulnya saya tidak seperti itu. Kadang-kadang ya rokok ini tak deleh secara ini ya paling tak deleh tok, dan aku tuh tidak pernah yang tak bakar atau apa, tidak pernah. Jadi dulu ada yang minta Sriwedari pun, kalau Sriwedari aku mesak gini, itu tuh hanya wujud sebagai penghormatanku terhadap mereka. Saya menghormati mereka gitu loh. Jadi anggaplah media saya untuk saling menghargai satu sama lain. Saya tidak ada mantra, tidak ada apa. Kadang-kadang ya yang monggo niki Sriwedari ini, kadang-kadang saya taruh aja udah. Kalau emang yang mau, dan kadang-kadang juga saya ikut ngerokok kok Sriwedarinya, jujur aja. Jadi bukan berarti saya mempersembahkan itu untuk mereka, tidak. Tapi itu cara saya saling menghargai satu sama lain. Dan ini yang tadi pagi aku agak kaget tuh yang nembung cerutu. Dan aku tuh selama di Jakarta, aku tidak pernah tahu cerutu itu di mana adanya, jual di mana, di warung ada apa enggak atau di mana, aku tuh tidak pernah tahu. Jadi aku udah apa toh ya aneh-aneh baik, dan aku rokok liane baik ragelam ya nggak mau. Memang mereka itu pada masa lalu mungkin ya teman-teman, pada masa lalu aku sih nggak ngerti kenapa bangsa jin itu lebih suka rokok-rokok kretek ya, rokok kretek atau rokok-rokok zaman dulu. Dan ada yang dulu saya pernah ngobatin orang tuh mintanya rokok jambu bol, ada juga jambu yang rokok jambu, mungkin ada yang tahu yang kecil banget yang bentuknya nyerong gitu. Aku sih nggak ngerti maksud dan tujuannya apa kan, tetapi terkadang aku memberikan itu kepada mereka untuk media. Ya aku menghargai mereka, mereka menghargai saya. Dan toh meskipun mereka itu tidak seagama dengan saya, mereka sama-sama non-muslim, mereka sangat baik sama kita. Dan ternyata ada satu kabar buruk juga, ada kabar buruk dari Eyang juga. Ternyata yang sedang diincar atau diserang oleh mereka di alam gaib itu juga jin-jin yang beragama Hindu. Corona versi baru ini kalau di dalam dunia nyata kan sedang mengincar, maaf, orang-orang yang beragama Hindu paling banyak sedang diincar sama mereka kan. Tetapi di dunia gaib, di alam jin pun ternyata sama. Jadi jin-jin yang non muslim yang beragamanya Hindu tuh juga banyak diserang oleh corona. Dan mereka tuh nggak ngerti kenapa ada dendam kesumat tersendiri soal itu. Tapi dalam hal ini Eyang tidak pernah membatasi diri Eyang untuk yo agamamu agamaku, lakum dinukum waliyatin lah ibaratnya gitu. Jadi dia tuh tidak pernah yang ayo Eyang harus beribadah, Eyang harus apa gitu. Dan Eyang juga menyampaikan loh, aku juga puasa leh, kalau pas lagi ada perlu ya aku ya puasa. Jadi sebetulnya agama adalah sebuah gambaran gambaran dari kita, ikatan kita dan Tuhan. Soal benar tidaknya wes ben jadi urusan kita dan Allah, gitu aja ya teman-teman ya. Dan aku sempat down juga ketika aku mendengar yang menyampaikan yang ternyata salah satu salah satu sosok yang pro dengan tidak pulang. Yang justru memang menganjurkan Wardi nih gini. Jadi Eyang tuh dari awal memang menyuruh Wardi yang kesini dan nggak pengen aku yang pulang. Nggak tahu kenapa. Dan memang dia salah satu makhluk ataupun sosok yang pro dengan mereka tuh dilarang mudik. Aku nggak tahu. Dan lagi Eyang berpesan ke kita, Eyang berpesan ke kita semua untuk para anak cucunya, para yang pernah mengenal nama atau sosok Eyang, berpesan kepada saya sekali lagi, lek nyuci beras buanglah ke tanah. Intinya tidak harus depan rumah, tapi harus terkena tanah secara langsung. Itu pesannya Eyang. Harus depan pintu, harus depan rumah, tetapi lek iso ning ngarep omah, kalau tidak pun sing penting kena tanah, harus menyiram tanah. Aku masih belum mengerti apa yang Eyang sampaikan kepada kita, karena kata Eyang bumi ini sudah mulai gersang. Jadi cara mereka menguatkan atau mereboisasi tanah ini dengan menyiramkan, katanya Eyang, dengan menyiramkan yang namanya air beras. Jadi pesan Eyang yo mek kuwi, aja mudik,
jangan pulang kampung. Sama kalau cuci beras, air beras itu dibuangnya harus terkena tanah. Intinya terkena tanah, disiramkan ke area tanah, bukan ke sesuatu yang maaf misalnya kayak di ubin yang ada semennya. Kalau bisa jangan ya teman-teman. Kalau emang geser dikit ada tanah, kalau bisa gitu. Itu pesannya yang lain. Jenengan saged, jenengan mau melakukan monggo, kalau tidak pun tidak masalah. Jadi jangan terlalu dibebankan. Jadi yang ngemesannya seperti itu. Sama satu hal lagi, untuk beberapa bulan ini, mungkin 1 bulan ini kita akan adem sedikit, tapi di awal bulan depan itu ada kejutan sesuatu. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, banyak berdoa sama Allah juga, minta sama Allah kalau tuh ada kejutan tertentu, semoga tidak terlalu besar dan kita bukan salah satu korban dari kejutan tadi ya teman-teman. Dan yang juga sempat menyampaikan kerukunan antara dia, maksudnya agamanya dia dan agama saya itu gak ada hubungannya. Agama itu gak membatasi kita dalam berhubungan. Maksudnya ya saudara, orang-orang, agama gitu loh. Maksudnya yang itu jangan membatasi itu kan. Yang juga sempat mengcover juga beberapa saudara-saudara kita yang di luar negeri katanya sedang ada serangan. Aku tuh sebenarnya agak kurang suka membahas soal rasis begini, soal yang hal-hal seperti ini. Cuman yang menyampaikan juga toleransi agama diutamakan, jangan saling merasa benar, semuanya benar, tergantung kita masing-masing. Jadi yang juga sedang mengcover di luar negeri yang sedang bom-boman, sedang serang-serangan katanya. Aku sih tahu, tapi maaf aku nggak suka membahas segi ini ya teman-teman. Kita kembalikan kepada Allah saja, sekali lagi Allah yang menghendaki. Dan yang juga berpesan untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih. Aku juga nggak ngerti, aku diomeli minum air putih yang banyak, air putihnya yang banyak, sehingga badanmu tuh tercover dengan air putih. Aku nggak ngerti apa maksudnya kan, tetapi saya rasa mungkin kita sudah ada waktunya disuruh mengembalikan diri kita ke sesuatu yang murni ya, termasuk air putih lagi. Dan teman-teman yang punya info soal rokok cerutu boleh lah ya kasih info Mas dulu, silakan klik di kolom deskripsi kalau emang jenengan, atau di kolom komentar kalau jenengan itu mungkin mengetahui atau mengetahui tempat penjualan cerutu, silakan klik di kolom komentar. Aku sangat-sangat butuh info itu. Kalau ndak, mentok-mentok Mama Ita tak suruh gocekin tembakaunya, gara-gara Mama Ita gitu persis Wesjan. Ini lebaran kurang berapa hari ya? Kurang 1 hari. Malam nanti sudah takbir, wah. Katanya Mama Ita mau ngirim kue 2 hari sebelum lebaran. Tapi karena aku banyak kue, jadi aku bilang Mama mendingan dikasih yang lebih membutuhkan di kanan kiri Mama. Ternyata nggak dikirim. Pokoknya kalau memang aku nggak nemu cerutu, aku nggak mau tahu. Ini gara-gara Mama ya. Mama harus kirim tembakaunya ke pasar Minggu. Lah enggak, Wardi tak suruh ke sana malam takbir. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil beberapa hal. Entah mungkin itu pesan dari Eyang, entah apa yang jenengan dengar dari saya. Sekali lagi saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan puasa kita selama 30 hari ini dianggap baik sama Allah, sehingga pahalanya disampaikan kepada tubuh kita untuk bekal di akhirat nanti. Dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat bersibuk-sibuk ria. Hari ini udah mulai banyak yang sibuk ya. Mudah-mudahan masih ada vlog untuk besok pas lebaran. Kalau enggak ya Mas Dulus mohon maaf ya teman-teman, karena aku kan harus masak juga. Mas Wardi requestnya aku harus bikin soto. Jadi kita tuh satu keluarga memang makanan adat kita tuh soto ayam guys. Jadi aku harus bikin soto juga. Cuma ada satu kebiasaan yang kami suka bukan takut, tapi kami tuh menghindari mendengarkan takbir. Kadang-kadang nih kayak malam takbir, biasanya Wardi malah ngajak nonton. Kang, kita ke bioskop aja. Aku nggak mau denger takbir, aku nanti inget sama Mama gitu. Jadi kayak kami tuh, mungkin jenengan akan berpikir kami salah, silahkan monggo kerso, tapi biasanya dia menghindari itu. Mungkin pulangnya nanti malam jam 9 baru pulang, baru aku mulai ngolah. Pasti dia ngajak pergi anak ini, pasti dia ngajak jalan untuk kita biar nggak terlalu sedih Kang. Maksudnya kita jangan terlalu meratapi lah gitu, biar kita bahagia, intinya di situ. Pokoknya terima kasih banyak sekali lagi untuk yang mau kirim ampau, saya tunggu loh ya. Gue tuh ayam kampung.
Jadi aku ngomong, kita beli, kan aku udah beli daging, kita masak rendang. Gua rendang itu apa? Mendingan soto. Pokoknya makanan khas keluarga kita itu soto. Ya wes, panggah guys soto rek. Toko pasar tani, golek seledri, golek kol, dan masya Allah, bocah ini lendek karena memang dia tuh kekeh anaknya itu harus gitu loh. Dan memang itu udah kebiasaan dari dulu sih, mama selalu bikin soto ketika hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran Idul Adha juga begitu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat tersendiri buat kita semua. Sekali lagi selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalau misalnya ada tutur kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau misalnya Mas Tulus selama bikin vlog mungkin ada sesuatu yang kurang enak didengar atau sedikit kasar atau kurang komunikatif atau kurang enak lah, intinya Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus ucapkan dulu terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat Lebaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue nggak konsen ya mau ngomong apa.